Shalom, dihamu amanami dohot inanami seksi lansia, suang somoni dihamu inanami seksi inanaumi. Naing taparadema pihadita di bagasan tikion, taparadema rohana pikirata jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabi. Tapuji matuhata marede mahita sian ede nomor 15 ayat sada tambah ayat 7. Asini roha madihamu dohot damai sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amang dot inang tatang hotma barita tauli di bagasan tikion di mana tersurat di buku Sada Musa pintur Lusia mamuka di ayat sada saat roh di ayat ono di dom somono. Alai anggusi Joseph tarbuan do tuga tu Misir. Gabi Roma si Potifar wakil di raja Parao. Si rajai akan aposona hala Misir manuhur ibana sian hala Ismail akan dapat waton ibana tusi. Sadidongani Jehovah do si Josephi gabi jolma namartua ibana say di bagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung di ida raja nai nani donganan ni Jehovah ibana jalan ditumpak Jehovah sudi ni ulah di tangan nai. Jadi lomo marohani raja nai mida si Joseph gabi parhaladona ibana jalan dipabakit ibana gabi si ramuti jabuna jala sudi nani ibanai dipasahado tu tangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabakit nai ibana bahen siramu ti jabuna rodis di na di ibanai dipasu-pasu Jehovah mabagas ni halak Misiri alan si Joseph majadi do ditupak Jehovah sasudi na di ibanai dijabu do ibalia tung sudi na di ibanai dipasah do tutangan si Joseph agia ahape dang dipaboto-boto rohana daholan sagu-sagu na pinanganay alay ulido ang rupa dohot pohini si Josephi ido saat Hurian na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, tentu kita pernah mengalami persoalan yang berat
persoalan yang satu belum selesai, datang lagi persoalan-persoalan yang lain. Dan ketika kita mengalami pergumulan persoalan yang beruntun itu, pernahkah di benak kita mengatakan bahwa Tuhan tidak memperdulikanku lagi? Tuhan telah membiarkan aku hidup sengsara. Tuhan tidak mendengarkan segala seruan doaku, dan Tuhan tidak mengasihiku lagi. Saat ini kita mau belajar tentang kisah Yusuf, kisah hidupnya yang dimulai dengan kecemburuan saudara-saudaranya, sampai pada kisah hidupnya di Mesir selalu diperhadapkan berbagai macam pergumulan dan tantangan. Namun Yusuf tetap bertahan dan menjalani kehidupannya dengan tulus. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menggerutu kepada Tuhan dan mengatakan, mungkin Tuhan tidak mengasihiku lagi. Tidak. Tetapi apapun yang dialami dalam kehidupannya, di setiap pergumulannya, dia tetap menjalani kehidupannya dengan ikhlas dan tulus. Dalam kisah hidup Yusuf ini kita diajak untuk menggumuli penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai hidup kita, tidak berarti bahwa kita tidak lagi hidup dalam masalah atau hidup tanpa masalah dan pergumulan. Tapi justru sebaliknya, kita mau belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Karena apa? Karena Allah senantiasa menyertai kita. Itulah yang harus kita imani. Apapun yang kita pergumulkan saat ini, tidak dapat memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teruslah meyakini dan mengimani bahwa Tuhan tetap dan selalu menyertai kehidupan kita. Sekalipun Yusuf menjadi budak di negeri orang di Mesir, dia dibuang jauh-jauh oleh saudara-saudaranya, dia pergi atau jauh dari bapak yang mengasihinya, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Dengan penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil dari segala apapun yang dikerjakannya. Bahkan dia menjadi berkat bagi orang-orang asing, yaitu di tengah-tengah Mesir. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita memang tidak menjamin kita bebas dari berbagai macam masalah, tapi yang menjamin adalah bahwa bersama Tuhan kita mampu melaluinya. Bersama Allah kita mampu menghadapinya, sekalipun berat pergumulan tantangan itu yang harus dan akan kita hadapi. Seandainya Yusuf mengeraskan hatinya, mengingat-ingat perbuatan jahat dari saudara-saudaranya itu, dan melihat kenyataan yang dialaminya dari seorang anak yang dimanja oleh bapaknya justru menjadi budak di negeri orang, mungkin cerita Yusuf sangat berbeda. Bisa jadi Yusuf menjadi orang yang arogan, dan dia bisa jadi hanya sekedar di Mesir untuk menyambung kehidupannya sebagai budak. Tapi justru bukan demikian yang dialami oleh Yusuf. Menjalani kehidupan yang tidak terikat dengan masa lalu, yang tidak terikat dengan kenyataan yang menyakitkan, akan membuat kita terus bertindak dengan tenang dan sukacita. Kepada Amang dan Inang, jangan biarkan masa lalu, hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan itu terus memenuhi kehidupan kita, karena itu bisa membuat kita melangkah ke depan tidak berani dan takut. Tetapi ketika kita melupakan segala hal yang pahit yang menyakitkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang terus yakin dalam melangkah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena perjalanan kehidupan kita masih panjang. Banyak hal yang kita perbuat, jangan gara-gara, karena
masalah, pergumulan, kepahitan yang kita alami membuat kita stagnan, tak bergerak untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Justru Yusuf tidak demikian. Dia berada di rumah Potifar, dia sebagai pengawal raja, dia dipakai di tengah-tengah bangsa Mesir. Itu menunjukkan bahwa dia meyakini Allah terus menyertai kehidupannya. Penyertaan Tuhan itu membuat dia terus mampu berbuat sesuatu yang terbaik sebagai orang yang selalu disertai oleh Tuhan. Begitu bahagianya Potifar, begitu bangganya Raja Firaun melihat seorang asing yang tinggal di Mesir tetapi menjadi berkat di tengah-tengah bangsa itu. Saudara seiman, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup Yusuf menjadikan Yusuf dapat berhasil dan dapat perhatian di sekelilingnya. Bahaya yang mengancamnya silih berganti, kekerasan yang didapatkannya begitu luar biasa, tapi lihat, ternyata dia selamat dari semuanya itu. Selamat dari bahaya, selamat dari tekanan, kekerasan dan lain sebagainya. Karena apa? Satu hal yang dia ingat, Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Tuhanlah yang telah menyelamatkannya. Karena itu penyertaan Tuhan selalu dirasakan di tengah-tengah kehidupannya. Kita pun demikian amat ingat. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, selalulah mengimani bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Hingga saat ini, sudah setahun lebih kita mengalami pandemi COVID ini, kita lihat bagaimana Allah terus bekerja menyertai kehidupan kita. Kita sehat, kita sejahtera, bisa hidup, bisa menikmati kehidupan kita. Semuanya adalah karena penyertaan Tuhan. Dan terus kita berdoa kepada Tuhan supaya pada waktunya kita boleh lepas dari pandemi COVID ini. Yang terpenting adalah jangan pernah menggerutu, jangan pernah menjauhkan diri kita dalam pikiran Allah itu tak menyertai lagi, tidak. Tapi imanilah, Tuhan terus menyertai kita. Dia mempunyai cara yang berbeda, sisi yang berbeda, caranya berbeda untuk menyertai kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Penyertaan Tuhan mendapat berkat bagi Yusuf, dan Yusuf pun menularkan berkat itu kepada Tuhan-Tuhan, kepada Tuhan. Kita pun demikian amat. Biarlah kita juga bisa menularkan berkat itu kepada sekeliling kita. Apapun yang kita alami, jadikan hidup kita, aku hadir untuk menjadi berkat di sekelilingku. Aku hadir menjadi berkat untuk anak-anakku, untuk guruku, untuk pahopuku, untuk peparahku. Semua doa kita. Siapapun kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, jadilah bagian untuk menularkan berkat Tuhan itu di tengah-tengah sekeliling kita. Seperti Yusuf yang terus menularkan berkat dari Tuhan di tengah-tengah sekelilingnya. Tetaplah beriman yang sejati kepada Tuhan. Iman itu bukan diukur dari hasil spektakuler yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi dari seberapa berani kita melangkah melihat bahwa janji Tuhan itu benar dan pasti dalam kehidupan kita. Maka itu sesungguhnya iman yang sejati, iman yang bergantung sepenuhnya kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Maka di sanalah kita terus mengimani sampai kapanpun, apapun yang kita alami, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan saat ini semakin meneguhkan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kami mengimani bahwa penyertaan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Penyertaan yang menguatkan dan menolong kami untuk mampu melangkah dan berjalan ke depan.
banyak hal yang akan kami lalui, tetapi kami yakin satu hal, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kami terus mengimani bahwa Tuhan terus mengasihi kami dan menuntun menyertai kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat, berkati abang inang kami Tuhan, seksi lansia dan ina naungan. Roh Kudus-Mu yang menyertai mereka di hari tua mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan, agar terus menjaga iman mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Berkati dan mampukan mereka untuk menyalurkan, untuk menularkan segala kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, anak, guru, dan seluruh bahu mereka, dan juga di sekeliling masyarakat mereka. Sehingga nyatalah bahwa melalui kami, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan pengharapan yang teguh. Bagi yang bergumul, yakinkan kami Tuhan, di dalam permohonan kami, seruan kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan yang menopang dan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Marede mahita sen buku ende nomor 780 ayat 1 tambah ayat 7 las 80 ma pilianta. Alia manami na di banua gija sai pinarbadia baguarmo sai Roma harajaumo sai saur malomo ni roham di banua tongaun somon na di banua gija lihun matu hamisa dari hamuluan siapari sisa malusan nami somon panesan nami di dosa rinungan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangucunan palua mahamis yang pangago ay hono na puna harajau dohot hagugohon rodi hasangapon salireng ililigna. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ito di parbadia iba, ngaman dongani hamu saluhutna. Horas madihita sudena